Halo guys, kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Kali ini aku mau bahas tentang hindari 5 kesalahan ini agar nilai kamu tinggi di UTBK 2020. Nah, kira-kira apa aja ya? Simak baik-baik sampai akhir, oke? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Bapak Nadiem Makarim selaku Mendikbud mengesahkan tahun ini ujian nasional berbasis komputer atau UNBK dihapus. Hal itu karena mewabahnya virus corona di Indonesia. Namun, di samping itu, ujian masuk kampus tetap dipertahankan, yaitu UTBK, ujian tulis berbasis komputer. UTBK tahun ini masih menunggu kejelasan terkait jadwal yang diundur, mulai dari pendaftaran sampai tesnya. Namun, sudah dipastikan menggunakan sistem rolling dan shifting sebagai upaya social distancing antar siswa. Nah, agar lolos di SBMPTN 2020, perlu menghindari beberapa kesalahan ini. Ini merupakan hasil riset, web, pengalaman orang lain, serta berbagai opini. Oleh karenanya, yuk kita simak baik-baik 5 poin penting ini agar nilai UTBK kamu tinggi sesuai dengan jurusan yang kamu masuki. Pertama adalah lupa membawa administrasi sehingga pikiran buyar. Hal ini juga terkait dengan tidak memahami tata tertib di UTBK 2020. Aku sudah membahas secara lengkap di video ini, tonton dulu ya kalau belum. Nah, aku sudah rangkum bahwa di hari H peserta wajib untuk pertama, harus tahu ruangan dan ujian. Jadi, sebelum hari H, pastikan kamu sudah mensurvei di manakah ruangan ujian dan lokasinya, beserta jamnya juga. Lalu yang kedua adalah membawa kartu tanda peserta, fotokopi ijazah dilegalisir, dan untuk lulusan sebelumnya, surat keterangan tanda lulus. Yang ketiga adalah membawa pensil 2B, rautan, penghapus, jika diberikan, ya hitung-hitung sebagai cadangan saja. Lalu, menggunakan pakaian rapi, berkerah, dan sepatu tertutup. Selanjutnya, kamu tidak boleh membawa rumus, kertas coretan, kalkulator, alat komunikasi, handphone, dan juga jam. Dan yang terakhir, datang jauh lebih awal, maksimal 30 menit sebelum ujian. Dimulai agar tidak tergesa-gesa dan kamu tenang dalam mengerjakan ujian UTBK di hari tersebut. Nah, memahami tata tertib itu penting, sehingga kamu bisa mengurangi berbagai hal yang mungkin terjadi dan itu buruk dan berdampak tidak baik bagi hasil ujian kamu, yang mana bisa jadi membuyarkan pikiran dan juga kamu menjadi asal jawab. Pahami semua poin-poinnya, oke? Yang kedua adalah tidak membuat target benar di setiap subtes. Mengapa harus membuat target benar? Hal ini sebagai upaya memprediksi nilai UTBK kamu. Misalnya, kamu ingin banget masuk ke farmasi. Berarti prioritas nilai yang harus tingginya itu adalah di biologi, kimia, penalaran umum. Nah, hal ini sangat penting sebagai upaya dalam memperbesar peluang lolos kamu di SBMPTN 2020. Kita bisa melihat cerminan nilai rata-rata tahun lalu, berapa di jurusan yang kita masuki. Kuatkan sesuai dengan jurusan yang ingin kamu masuki. Misalnya lagi, kamu ingin masuk ke matematika, maka untuk TPS-nya poin penalaran dan kuantitatif sangat diprioritaskan, dan juga untuk TKA-nya adalah nilai matematika. Upayakan jumlah benarnya, targetnya itu harus lebih besar dari yang lain, sehingga bisa membuat kamu untuk besar lolos di jurusan tersebut dan masuk ke kuota atau daya tampung di jurusan tersebut. Yang ketiga adalah kamu berusaha memahami semua materi, namun UTBK semakin dekat, sehingga blank di hari H. Nah, ini patut untuk dihindari. Bagaimana caranya? Kamu bisa mencicil di satu hari, dan ke hari lain itu adalah berbeda belajarnya. Belajar subtes antar materi penting. Misalnya, hari ini kamu ingin menguasai 2 subtes pada TPS. Lalu besok 2 subtes lagi. Besoknya lagi kamu ingin memahami biologi, fisika, kimia, dan selanjutnya seperti itu.
Jangan sampai disekaligus,kan di satu hari sehingga kamu menjadi pusing dan akhirnya tidak kuat otakmu dalam mendapatkan materi-materi tersebut. Mencicil materi dan latihan menjadi efektif. Maka perlu melihat kisi-kisi yang sebelumnya sudah aku share ya. Nah, tentukan target setiap harinya, mengulang materi dan latihan soal. Intinya juga adalah konsisten. Sehingga kamu tahu apa yang dipelajari, apa yang sesuai dengan soal-soal yang sering keluar di UTBK tahun-tahun sebelumnya, dan kamu menjadi fokus dan tidak pusing di hari H. Yang keempat adalah gugup dan pesimis saat menjawab soal. Nah, gugup dan keresahan menuju waktu ujian memang selalu menjadi polemik bagi semua siswa. Hal itu sangat berdampak buruk karena akan memboyarkan pikiran sehingga super blank dengan berbagai pertanyaan yang muncul. Hal ini harus dihindari melalui poin-poin berikut. Pertama, jangan lupa sarapan atau makan. Sarapan atau makan menjadi energi kamu dalam menyelesaikan ujian, sehingga hal tersebut tidak boleh ditawar-tawar, dan kamu akhirnya bisa mengerjakan dengan lancar. Yang kedua, gunakan pelindung diri. Karena wabah corona sekarang sedang menjadi perhatian dunia, maka sebaiknya kita tetap menjaga kebersihan, menggunakan masker, dan membawa hand sanitizer. Selain itu, kamu harus tahu bagaimana kondisi badanmu. Jikalau terasa sakit dan drop, jangan lupa minum obat terlebih dahulu. Yang ketiga, jangan terlalu keras belajar di hari H. Cukup mengulang jika perlu saja. Percayai diri kamu bahwa hari-hari lalu sudah dipersiapkan dengan baik demi hari H. Dan yang terakhir, ikuti tryout rutin supaya bisa bikin manajemen waktu yang baik dalam menjawab soal pas ujian dan jadi terbiasa dengan suasana ujian. Yang terakhir adalah kamu nggak mengisi semua pertanyaan. Padahal, kita tahu bahwa penilaian UTBK 2020 mengandung penilaian HOTS, Higher Order Thinking Skill, dan IRT, Item Response Theory. Nah, teori respon butir ini mengindikasikan bahwa setiap soal memiliki bobot masing-masing, dibedakan menjadi soal sulit, sedang, dan mudah. Tidak ada pengurangan poin, tidak ada ya. Jadi benar plus 3, salah dan kosong, 0. Maka jika tidak tahu jawabannya lebih baik diisi saja. Mana tahu jawabanmu benar dan masuk kategori sulit sehingga bisa mendapatkan bobot yang tinggi dan nilai UTBK yang tinggi. Nah, mungkin itu aja 5 poin yang semoga bisa membantumu dalam mendapatkan nilai tinggi di UTBK dan menghindari kamu mendapatkan nilai UTBK yang rendah. Semoga kamu bisa lolos ke kampus favorit dan idaman kamu dan juga jurusan yang kamu inginkan. Jangan lupa terapkan 5 poin ini and good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.